Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas tentang gimana sih kita itu sering berkomunikasi sampai berargumen, bahkan bisa berdebat dengan seorang narsis. Nah, goalnya sebenarnya kita tuh pengen menjawab pertanyaan gimana kita itu bisa menyampaikan argumen kita, berpendapat, tapi aku tuh maunya nggak pakai berantem kak sama narsisis gitu ya. Nah, di dalam video ini, pertama video part 1 ini saya akan menjawab dulu tentang bagaimana kita mengenal narsisis lebih jauh. Mode default mereka tuh kayak gimana sih kalau lagi kita beda pendapat deh, kalau kita lagi nggak sama gitu ya. Nah, kok bisa ada mode default modelan narsisis gitu ya? Pertanyaannya itu sering kali gini teman-teman, kenapa kak, kenapa. Jadi pertanyaan dilontarkan oleh pejuang-pejuang recovery ini banyakan kenapa kok dia tuh kayak gini, kenapa kok susah, kenapa kok nggak bisa ngerti gitu ya. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu nih mode default seorang narsisis ketika kita berbeda pendapat gitu ya. Video ini singkat gitu teman-teman. Kalau misalkan berdebat sama narsisis itu bikin frustasi dan stres, buntu gitu ya. Mode defaultnya apa? Nomor 1, pertama yaitu tentang main frame-nya, yaitu selalu terkontrol, in control, dan menjadi pihak yang mengontrol gitulah. Ini mengarah kepada yang komen-komen keras kepala dan lebih kayak condong berpikiran tertutup atau close minded gitu ya teman-teman. Itu mode default yang pertama. Kedua, merasa lebih baik dari kalian. Dalam artian bukan lebih baik atau lebih baik dalam artian kayak grand atau dalam bidang tertentu menjadi lebih spesialis, tentu enggak. Mungkin ada beberapa hal di mana pasangannya bisa menjadi lebih ahli dalam suatu bidang, tapi merasa lebih baik itu dalam artian merasa lebih superior. Superior ini bisa dalam artian posisi, bisa dalam artian jabatan, bisa dalam artian menjadi pribadi yang berhak untuk lebih superior, untuk lebih diterima, untuk lebih menang, intinya itu ya. Kemudian yang nomor 3, mode defaultnya itu sebenarnya mereka nggak suka kalau tahu sebenarnya kalian itu kompeten, nah punya skill, dan apalagi lebih pintar dari mereka. Jadi misalkan ada sepasang kekasih gitu ya, yang satunya dokter ahli spesialis jantung, yang satunya bukan dokter. Tentu dalam urusan kedokteran pasti lebih ahli yang dokter kan. Nah, tapi ketika mereka menyadari dan benar-benar mengakui, nah itu mereka nggak suka kalau tahu sebenarnya kalian itu lebih kompeten, lebih punya skill, apalagi lebih eksis, lebih berprestasi gitu ya daripada narsisis. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 mode defaultnya, kenapa kok kita susah untuk berargumen dengan seorang narsisis, yaitu karena narsisis cenderung tidak pernah mencari pencerahan, tidak mendengarkan second opinion, apalagi masukan, bahkan kritik yang sifatnya membangun sekalipun. Itu ya teman-teman, nomor 4. Kemudian yang nomor 5 mode defaultnya, yaitu narsisis merasa lebih aman ketika semuanya berada di dalam koridor power dan kontrolnya. Nah, tapi sekalipun itu salah atau menyakiti orang lain, baik secara sengaja atau nggak sengaja, yang penting kebutuhan mereka didahuluin. Nah, kalau kalian udah ngerti nih nomor 1, 2, 3, 4, 5 mode defaultnya kayak gini, itulah mindset awal kenapa kok kita sulit berargumen secara sehat dengan seorang narsisis. Nah, inilah 5 mindset awal kenapa kok kita tuh sulit untuk berargumen secara sehat dengan seorang narsisis gitu. Nah, terus gimana nih kak caranya kita tetap harus menyampaikan pendapat kita, punya argumen kita sendiri tanpa harus berantem sama mereka? Soalnya aku tuh udah males banget drama, berantem, ribut, apalagi kalau narsisis yang modelan marah-marah terus bisa melukai juga gitu ya. Nah, itu akan kita jawab di video selanjutnya. Inilah 5 mode default seorang narsisis ketika kalian memiliki beda pendapat. Teman-teman, aku thank you banget yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Semoga healingnya dilancarkan. Jangan lupa mampir ke @unsecret.narsisis.
Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.